Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Mirta Vera selaku dosen pengampu mata kuliah program linier dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kami di sini akan membahas mengenai metode simplex. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, ada kalanya kita memperkenalkan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, yang pertama itu ada Kak Cindy Wulandari, yang kedua ada Nurul Wahyuni, yang ketiga ada Sherin Oktavera, yang keempat Rionita Mardiutami atau saya sendiri, dan yang terakhir ada Desti Tatian Putri. Adapun topik pembahasan kita pada kali ini ialah yang pertama, ada pengertian metode simplex, yang kedua kasus maksimum, dan yang ketiga ada kejadian khusus atau degenerasi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai metode simplex. Adapun metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linier yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan sumber daya dan yang optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linier yang melibatkan banyak constraint atau slack atau pembatas dan banyak variabel atau lebih dari 2. Proses perhitungan dengan metode ini dengan melakukan iterasi berulang-ulang sampai tercapai hasil yang optimal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita dengarkan materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nurul Wahyuni. Kepada Yuni, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Nurul Wahyuni akan menjelaskan tentang kasus maksimum, di mana diketahui di sini selesaikan dengan metode simplex. Maksimum, Z sama dengan 8X1 ditambah 5X2. Kendalanya, X1 ditambah X2 kecil sama dengan 6, 9X1 ditambah 5X2 kecil sama dengan 45, dan X1 serta X2 besar sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan kasus maksimum Z ini, kita melewati beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasannya. Yang mana kita ketahui di sini fungsi tujuannya Z sama dengan 8X1 tambah 5X2, kita ubah menjadi Z dikurang 8X1 dikurang 5X2 dikurang 0S1 kurang 0S2 sama dengan 0. Nah, untuk kendalanya sendiri kita ubah menjadi X1 ditambah X2 ditambah S1 sama dengan 6. Selanjutnya, untuk fungsi kendala yang kedua yaitu 9X1 ditambah 5X2 ditambah S2 sama dengan 45. Sehingga jika kita letakkan mereka secara bersama menjadi Z dikurang 8X1 dikurang 5X2 dikurang 0S1 kurang 0S2 sama dengan 0. Kemudian X1 ditambah X2 ditambah S1 sama dengan 6. Dan 9X1 ditambah 5X2 ditambah S2 sama dengan 45. Oke, itu kita dapat persamaannya. Nah, untuk selanjutnya, langkah kedua, kita menyusun persamaan di dalam tabel. Ya, di dalam tabel simplex. Nah, di sini kita meletakkan basicnya itu atau basisnya Z, S1, S2. Nah, kemudian kita masukkan nilai daripada persamaan yang kita udah buat di persamaan yang di langkah 1, kita masukkan untuk persamaan ataupun basis dari Z, itu kan Z-nya 1, X1-nya minus 8, X2-nya minus 5, S1-nya 0, dan S2-nya 0. Sehingga RHS-nya juga 0. Nah, begitu juga dengan basis kedua atau S1-nya. Nah, kita masukkan, karena dia langsung X1, maka Z-nya itu terbilang 0. Nah, kita masukkan X1-nya 1, X2-nya 1, S1-nya 1, dan S2-nya tidak ada, maka 0. Dan RHS-nya adalah 6. Nah, selanjutnya juga begitu untuk yang basic S2-nya atau persamaan yang ketiga. Nah, untuk di sini juga sama dengan basis yang S1, kita mulai dari X1, maka Z-nya 0, dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya langkah ketiga.
memilih kolom kunci. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kolom kunci itu merupakan sesuatu yang kita pilih atau pilih unsur baris 0 yang nilainya paling negatif. Nah, di sini kan baris ini ada kesalahan yang seharusnya di basic itu ada B0, terus di bawahnya B1 sama B2. Nah, untuk B0-nya ini kita cari yang paling negatif. Nah, di sini kan kita lihat bersama, kalau negatif 8 itu yang paling negatif, ya kan? Nah, jadi itulah yang menjadi kolom kunci. Jadi, kolom kuncinya itu ada di X2. Negatif 8, 1, 9. Nah, eh, selanjutnya untuk langkah 4, kita pilih baris kolom. Maksudnya pilih baris kunci. Tadi kan udah kolom kunci, kemudian kita masuk ke pilih baris kunci. Nah, untuk baris kunci sendiri, itu diperoleh dengan memilih baris dengan rasio paling kecil. Jadi, ketika kita memasukkan angka yang sama pada kolom kunci sebelumnya, kita juga mencari rasionya. Nah, di sini ada tambahan kolom, yaitu kolom rasio, yang mana rasio ini adalah perbandingan RHS dengan unsur pada kolom kunci. Jadi, RHS yang di B1 ini kan ada 6. Nah, berarti 6/1, jadi 6. Nah, kemudian RHS yang di B2 itu 45. Nah, 45 itu per 9, karena di kolom kuncinya itu ada 9. Nah, 6 dengan 5 itu kan yang paling kecil 5. Makanya dapat baris kuncinya itu di B2. Nah, yaitu 0, 9, 5, 0, 1, 45, dan 5 gitu kan. Nah, jadi dapatlah di langkah 4 ini kita udah dapat dua-duanya. Udah dapat kolom kunci dan juga udah dapat baris baris kunci. Nah, untuk selanjutnya kita juga bisa langsung mendapatkan unsur kunci di langkah 4 ini. Nah, unsur kunci itu apa sih? Sebenarnya unsur kunci ini adalah angka yang terletak di antara kolom kunci dengan baris kunci. Jadi, angka unsur kunci ini dia didapatkan dari lewatnya kolom kunci dan juga baris kunci. Jadi, di sini unsur kuncinya adalah 9. Nah, untuk selanjutnya ada langkah 5, yaitu mengubah nilai-nilai kunci. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu tadi kan unsur kunci. Nah, unsur kunci yang kita ketahui itu 9. Nah, kita harus melakukan operasi baris dasar dulu nih. Jadi, kita harus jadikan unsur kunci ini 1, bernilai 1. Jadi bagaimana caranya? Kita harus jadikan 9 ini menjadi 1. Nah, jadi untuk selanjutnya kita buatlah operasi baris dasar dengan B2 aksen sama dengan 1/9 B2. Itu artinya kalau B2-nya itu 9, berarti kan 1/9 dikali 9. Jadi kan 1. Nah, itu. Dapatlah B2 aksennya itu menjadi 0,1 5/9, 0,1/9, 5. Nah, itu untuk semua baris itu juga dikalikan sama 1/9. Jadi, itu dapatnya. Nah, kita juga mengubah nilai-nilai untuk selanjutnya, yaitu B1 aksen sama dengan B1 kurang B2 aksen. B0 aksen sama dengan B0 ditambah 8 B2 aksen. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Oke. Nah, untuk langkah ke-6, ini berkaitan dengan yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu B1 aksen sama dengan B1 dikurang B2 aksen, dan B0 aksen sama dengan B0 ditambah 8 B2 aksen. Nah, ini kita tetap sama kayak yang kita mau cari B2 aksen tadi, kita masukkan semua angka di baris, misalnya B1, kita masukkan semua angka itu di B1 kurang B2 aksen, nah gitu. Jadi masukkan ke rumus. Nah, mengapa harus dimasukkan ke operasi baris dasar itu? Karena untuk merubah nilai-nilai selain pada baris kunci itu menjadi 0. Jadi kita udah dapatin yang tadi baris kunci itu nilainya 1 kan yang di unsur kunci. Nah, kita juga harus mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci itu dengan 0. Nah, itu. Jadi kita dapatkanlah tadi pakai persamaan ataupun
rumus yang saya sebutkan sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Nurul Wahyuni. Selanjutnya kita dengarkan pemateri yang ketiga untuk menjelaskan materi selanjutnya. Kepada Desti Tatian Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari Nurul Wahyuni, yaitu kita masuk ke langkah yang ketujuh, yaitu memilih kolom kunci dan baris kunci. Nah, karena di tabel masih ada yang nilainya negatif, itulah yang dimasuk ke dalam kolom kunci. Bisa dilihat dalam tabel yang bentuknya merah, itu kolom kuncinya. Selanjutnya, kita memilih yang namanya baris kunci. Nah, baris kunci ini kita lihat dari rasio ya, seperti yang sudah dijelaskan sama Yuni tadi. Rasio itu merupakan perbandingan LHS dengan kolom kunci. Jadi kita coba 1 bagi 4/9 hasilnya 9/4 dan 5/5/9 sama dengan 9. Nah, maka diperoleh rasio yang paling kecil itu adalah 9/4. Jadi, baris warna biru pada kolom itu disebut dengan baris kunci. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam langkah yang ke-8, yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci. Ada unsur kuncinya. Tadi unsur kuncinya itu 4/9 ya, karena merupakan titik potong antara kolom kunci dan baris kunci. Nah, kita membutuhkan operasi baris dasar, yaitu B1 aksen sama dengan 9/4 B1 aksen. Kenapa kita perlu B1 aksen ini atau operasi baris dasar ini? Karena kita akan mengubah unsur kunci menjadi 1. Nah, jadi kita kalikan dengan B1 aksen sama dengan 9/4 B1, makanya hasilnya adalah 1. Nah, ini kita juga kalikan semua unsur yang B1 aksen, kita kalikan dengan yang rumus sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada juga operasi dasar B0 double aksen sama dengan B0 aksen ditambah 5/9 B1 double aksen. Dan operasi selanjutnya B2 double aksen sama dengan B2 aksen dikurang 5/9 B1 aksen. Nah, maka hasil upgrade kolomnya menjadi seperti ini. Nah, kabar baiknya di sini unsur B0 sudah tidak mengandung nilai negatif, maka tabel ini sudah optimum. Nah, kita peroleh di sini X1 sama dengan 15/4, X2 sama dengan 9/4, dan Z41 1/4. Nah, jika disubstitusikan nilai X1 dan X2 pada soal awal, yaitu Z sama dengan 8X1 ditambah 5X1, akan mendapat hasil 41 1/4 juga. Nah, itu artinya sinkron ya. Jadi bisa kita buktikan Z sama dengan 8X1 ditambah 5X2, Z sama dengan 8 dikali X1-nya 15/4 ditambah 5 X2 dikali X2, yaitu X2-nya 9/4. Maka Z sama dengan 30 ditambah 45/4. Kita selesaikan Z-nya yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Z sama dengan 120/4 ditambah 45/4 sama dengan 165/4 sama dengan 41 1/4. Nah, jadi hasilnya sinkron ya. Jadi ini adalah contoh soal metode simplex. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Desti Tatian Putri. Selanjutnya kita dengarkan pemateri kita yang akan menjelaskan mengenai degenerasi. Pada Kak Cindy, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai degenerasi atau kemerosotan. Oke, secara geometris kemerosotan atau degenerasi ini berarti bahwa ada titik sudut daerah visible yang terbentuk dari perpotongan 3 garis atau lebih. Nah, pada umumnya suatu titik ini terbentuk dari perpotongan 2 garis, sementara
Pada degenerasi atau kemerosotan ini, perpotongan tersebut terbentuk dari 3 garis atau lebih. Nah, dalam literasinya, metode simplex akan menentukan titik mana dalam daerah visible yang berikutnya akan diuji optimalisasinya. Titik sudut tersebut dianggap merupakan perpotongan 2 buah garis. Nah, hal ini ditandai dengan pemilihan theta yang paling minimum. Akan tetapi, jika titik yang dimaksud merupakan perpotongan 3 buah garis atau lebih, maka akan muncul beberapa theta minimum yang sama. Nah, dalam hal ini, theta boleh diambil sembarang, akan tetapi pemilihan theta yang berbeda akan menghasilkan jumlah iterasi yang berbeda pula, meskipun hasil akhirnya akan sama. Tidak ada petunjuk tentang cara pemilihan theta agar jumlah iterasi yang paling sedikit. Nah, untuk lebih jelas, kita lanjut ke contoh soal. Oke, nah di sini ada contoh soal, yaitu selesaikan masalah program linear berikut ini dengan metode simplex. Di mana fungsi objektifnya atau maksimumkan fx1, x2 sama dengan 5x1 tambah 3x2. Dan fungsi kendalanya itu adalah 4x1 tambah 2x2 kurang sama dengan 12, 4x1 tambah x2 kurang sama dengan 10, x1 tambah x2 kurang sama dengan 4, dan x1 dan x2-nya itu besar sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikannya itu, kita harus menjadikan bentuk standar dulu. Untuk menjadikan bentuk standarnya itu, maka kendala 1, 2, dan 3 itu harus kita jadikan persamaan terlebih dahulu. Nah, untuk itu, kita harus menambahkan variabel baru, yaitu X3, X4, dan X5. Seperti yang ada di slide, yaitu menjadi maksimumkan Fx1 sampai X5 sama dengan 5x1 tambah 3x2 tambah 0x3 tambah 0x4 tambah 0x5. Untuk fungsi kendalanya menjadi 4x1 tambah 2x2 tambah x3 sama dengan 12. 4x1 tambah x2 tambah x4 sama dengan 10. Dan persamaan yang terakhir atau yang ketiga, x1 tambah x2 sampai tambah x5 sama dengan 4. Di mana x1 sampai x5-nya itu besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu kita perhatikan tabel simplexnya. Pada iterasi kedua terdapat 2 buah nilai theta minimum yang sama bernilai 2. Untuk itu dipilih salah satunya X1 atau X5 secara sembarang. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita dengarkan materi yang terakhir yang akan dijelaskan oleh Sherin Oktavera. Kepada Sherin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi mengenai degenerasi ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai contoh soal oleh Kak Cindy tadi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penggunaan tabel simplex untuk contoh soal degenerasi ini. Nah, di sini itu kan pada bentuk standarnya atau CJ itu tadi itu kan 5x1 ditambah 3x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5. Di sini kita langsung masukkan sesuai dengan tempatnya di situ. Untuk 5 di tabel kolom x1, lalu 3 di kolom x2, dan seterusnya. Nah, untuk xj atau xbi itu kita pilih, masukkan x3, x4, x5. Nah, udah itu kita masukkan untuk kendala yang pertama, yaitu 4x1 ditambah 2x2 ditambah x3. Nah, untuk nilai x3-nya pada baris yang pertama itu, pada baris x3 itu nilainya 1, untuk x4 dan x5 itu 0. Nah, sedangkan untuk baris x4 nilainya yaitu 4x1 ditambah x2 ditambah x3-nya di sini 0, x4-nya 1, x5-nya 0. Nah, untuk baris x5 di sini x1-nya 1, x2-nya 1,
X3 dan X4-nya 0, dan X5-nya 1. Nah, selanjutnya untuk nilai BI-nya itu mengikuti pada kendala yaitu 12, 10, dan 4. Nah, di sini kita mencari nilai ZJ. Cara mencari nilai ZJ-nya yaitu dengan cara pada kolom X1 itu, yaitu 4, 41 itu kita kalikan dengan nilai CB sebelah kiri. Nah, itu kan didapatkan 0 kali 4, 0. 0 kali 4, 0. Ini 0 ya, maksudnya 0 dikali 1, 0. Nah, 0 tambah 0 tambah 0 itu hasilnya 0. Nah, untuk kolom X2, 0 kali 2, 0. 0 kali 1, 0. Dan 0 kali 1, 0. Maka jika dijumlahkan, 0. Nah, untuk kolom X3, X4, X5 juga semua hasilnya 0. Selanjutnya, untuk mencari nilai CJ dikurang ZJ, itu nilai CJ yang paling atas itu 5, kita kurangkan dengan nilai ZJ. 5 dikurang 0 itu 5, 3 dikurang 0, 3, dan 0 dikurang 0 itu 0. Nah, di sini dapat kita tentukan untuk kolom kunci, yaitu pada kolom X1. Mengapa? Karena di sini kita mengambil nilai yang terbesar. Nah, dari X1 ini kita cari, kan kita sudah menemukan nih untuk nilai kolom kuncinya. Nah, selanjutnya cari untuk baris kunci. Cara menentukan baris kunci yaitu dengan cara nilai yang di BI itu kita bagikan dengan nilai di kolom kunci. Seperti BI yang pada baris X3 itu kita bagikan dengan kolom kunci yang X1. Berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3. Selanjutnya, yaitu untuk BI pada baris pada baris X4 itu kita bagikan 10 dibagi 4, yaitu sama dengan 5/2. Dan untuk baris X5, nilai BI-nya yaitu 4. 4 dibagi 1, 4. Nah, di sini kan nilainya ada 3, 5/2, dan 4. Nah, di sini cara kita menentukan baris kuncinya yaitu dengan cara mencari nilai yang terkecil. Nah, di sini berdasarkan hasil yang telah tersedia, maka nilai yang paling terkecil yaitu adalah 5/2. Nah, di sini kita temukan angka kuncinya yaitu adalah 4. Mengapa 4? Karena 4 ini berada di antara baris kunci dan kolom kunci. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai untuk baris yang selanjutnya. Kita masih harus mencari nilai optimalnya karena di sini untuk nilai CJ kurang ZJ ini kita belum menemukan nilai optimalnya. Maka di sini kita harus mencari nilai optimalnya lagi, yaitu kan tadi kita sudah menemukan baris kunci dan kolom kunci. Nah, selanjutnya kita harus mentransformasikan baris kunci tersebut. Rumus untuk mencari transformasi baris kunci yaitu baris kunci dibagi dengan angka kunci yang tadi. Nah, tadi kan kita sudah menemukan baris kuncinya yaitu pada X4. Lalu kita cari terlebih dahulu. Berarti baris kuncinya di X4 itu kan 4. 4 dibagi 4 itu 1. Lalu 1 dibagi 4, 1/4. Lalu 0 dibagi 4, 0. 1 dibagi 4, 1/4. Dan 0 dibagi 4, yaitu 0. Dan 10 bagi 4, 5/2. Nah, sesuai dengan tabel tersebut. Kemudian, kita cari transformasi bukan baris kunci. Bukan baris kunci itu kan tadi kan ada X3 dan X5. Nah, cara mencarinya yaitu nilai pada baris X3 itu dikurang dengan nilai baris kunci dikali nilai kolom kunci
pada baris yang ditanyakan tadi. Nah, di sini kan akhirnya kita sudah mendapatkan bahwa X3 itu 0, 1, 1, negatif 1, 0, dan 2. Nah, ini mengapa dari X4 menjadi X1? Karena untuk kolom kunci tadi kita temukan di kolom X1. Makanya dari baris X4 itu menjadi X1. Selanjutnya, untuk nilai X5 juga carinya itu sama ya, dengan rumus baris lama dari X5 dikurang dari angka baru dari baris kunci dikali dengan kolom yang dari kolom kunci dari X5 tersebut. Nah, maka didapatkanlah ZJ pada kolom X1 yaitu 5, itu didapatkan dari 0 ditambah 5 ditambah 0 hasilnya 5. Kemudian untuk nilai kolom kedua yaitu kolom X2 didapatkan 5/4. 5/4 didapatkan dari 0 ditambah 5/4 ditambah 0. Kemudian pada kolom X3 dapatkan 0. Kolom X4 didapatkan 5/4. Pada kolom X5 didapatkan 0. Dan itu 25/2 itu didapatkan dari 0 ditambah 25/2 ditambah 0. Selanjutnya untuk nilai CJ kurang ZJ itu kita kurangkan nilai dari CJ tadi kan ada 5. 5 dikurang 5 itu 0. Selanjutnya 3 dikurang 5/4 itu 7/4. Kemudian 0 kurang 0, 0. 0 dikurang 5/4 yaitu negatif 5/4. Dan 0 dikurang 0 yaitu 0. Nah, grafik berikut merupakan interpretasi geometris masalah tersebut. Ketiga kendala berpotongan pada titik G 2,2 setelah mengecek titik 0,0 tabel simplex, mengecek titik 5/2,0 dan kemudian 2,2. Nah, pada kendala tadi kan kita sudah menemukan beberapa titik. Nah, dari titik-titik tersebut ditemukanlah kendalanya itu berpotongan pada titik G 2,2. Nah, untuk grafiknya bisa dilihat pada tampilan PPT-nya. Kemudian, untuk tabel 3.25a adalah kelanjutan iterasi jika X3 keluar dari absis. Sedangkan tabel 3.25b adalah kelanjutan iterasi jika X5 yang keluar dari absis. Perhatikan bahwa meskipun jumlah iterasi hingga mencapai optimal pada tabel 3.25a dan 3.25b tidak sama, namun keduanya menghasilkan penyelesaian optimal yang sama, yaitu X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 2. Nah, tabel 3.25a ini merupakan lanjutan dari tabel yang sebelumnya. Di sini cara mencarinya juga sama. Nah, Pak, di sini kan kita menemukan kolom kuncinya yaitu pada kolom X2, di mana nilai pada kolom X2 itu untuk nilai CJ kurang ZJ itu merupakan nilai terbesar. Nah, maka untuk kolomnya itu pada kolom X2. Kemudian untuk baris kuncinya itu kita dapatkan yang baris X1. Di sini kan ada kesamaan antara nilai X3 dan X5 yaitu 2. Nah, di sini untuk nilai baris kunci itu kan kita pilih nilai yang paling terkecil. Karena di sini ada 2, maka kita pilih 1. Nah, di sini kita pilih yang nilai X3. Lalu, dari sini kita belum menemukan nilai optimalnya. Karena masih ada nilai positif pada hasil CJ kurang ZJ tersebut. Kemudian, kita cari lagi untuk nilai yang berikutnya. Untuk baris X2 itu kita temukan seperti cara yang sudah saya jelaskan tadi. Cara mencarinya yaitu dengan cara transformasi bukan baris kunci itu sama dengan baris lama pada X2 dikurang dengan angka baru dari baris kunci tadi dikali dengan nilai kolom kunci di baris yang kita ingin cari tadi. Selanjutnya, sudah ditemukan hasil akhirnya yaitu 0, 0, negatif 1, 0, negatif 1. Nah, itu merupakan nilai optimal. Karena di degenerasi ini syaratnya yaitu kita harus
bisa mencapai nilai optimal itu jika pada nilai CJ kurang ZJ itu dapatkan hasilnya yaitu 0, 0 dan atau ada angka negatifnya. Nah, di sini kan kita sudah dapatkan 0, 0, negatif 1, 0, dan negatif 1. Nah, maka terpenuhilah syarat tadi dan kita temukanlah nilai optimalnya. Selanjutnya, untuk tabel 3.25 sama, namun di sini kita keluarkan tadi absis dari X5. Nah, di sini kan kita sudah menemukan nih di CJ kurang ZJ yang pertama itu. Namun itu belum memenuhi syarat untuk mendapatkan nilai optimal. Maka kita mencari lagi nilai tersebut. Sampai pada akhirnya kita temukan hasil akhirnya yaitu 0, 0, 0, negatif 2/3, dan negatif 7/3. Di mana nilai tersebut sudah memenuhi syarat dari degenerasi untuk mencapai nilai optimal tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cerin Octavera selaku pemateri terakhir. Nah, itu saja penjelasan dari kami mengenai degenerasi. Selanjutnya, apabila kami terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.